Halo, apa kabar semua? Kembali lagi bersama pelajaran simulasi digital dalam materi Petaminda. Nah, sebelumnya kemarin sudah lupa share ya untuk materinya, jadi sekarang untuk penjelasannya ya. Oke, pertama kita masuk ke definisi Petaminda. Apa sih definisinya ya? Nah, Petaminda sendiri adalah lebih dikenal dengan istilah si peta konsep yang diartikan atau sebagai alat skematis untuk menunjukkan arti suatu konsep. Jadi ada kaitannya ya bersama yang kemarin kita pelajari. Sebelumnya itu adalah algoritma. Nah, kalau algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau misalkan Petaminda itu menunjukkan arti konsep yang skematis. Nah, Petaminda menurut pendapat lain adalah diagram yang mewakili tugasnya atau kata-kata, konsep, suatu yang berkaitan dan susunan ya. Jadi masih ada sangkut pautnya dengan algoritma susunan ya, susunan algoritma langkah-langkah. Kalau ini susunannya dari si konsep-konsep sekitar. Apa aja sih jenis-jenisnya? Nah, kita lihat jenis-jenis Petaminda. Nah, jenis Petaminda ini ada 4 yang kita akan pelajari. Pertama adalah pohon jaringan, terus rantai kejadian, siklus, dan lanjutnya lagi konsep laba-laba. Nah, kita cek lagi pohon jaringan seperti apa. Oke, pohon jaringan. Nah, ini gambar pohonnya ya. Kalau kita lihat, kita artikan ada akar, ada batang, ada daun. Nah, pohon jaringan digunakan untuk memvisualisasi hal-hal sebagai berikut. Menunjukkan informasi sebab dan akibatnya. Terus menunjukkan suatu hierarki atau susunan. Terus menunjukkan prosedur yang bercabang. Istilah-istilah yang berkaitan dapat digunakan untuk menjalankan atau menjelaskan suatu hubungan. Ya. Biasanya kalau pohon jaringan ini kalau menunjukkan suatu hierarki, contohnya adalah, nah, kita adalah contohnya susunan organisasi atau struktur organisasi. Nah, ini ketua OSIS kita ibaratkan adalah sebagai si daunnya ya, di atasnya. Lalu di bawahnya ini ada batang ya. Batangnya ini bisa kita sebut sekretaris, terus wakil, dan sebagainya. Lalu di bawahnya lagi ada seksi ya, seksi kebersihan atau seksi acara, seksi apa yang ada di organisasi OSIS. Jadi ini contoh dari pohon jaringan. Lalu ada yang namanya rantai kejadian. Nah, rantai kejadian dapat digunakan untuk memvisualisasikan hal-hal sebagai berikut. Memberikan tahapan-tahapan dari suatu proses. Langkah-langkah dalam suatu prosedur linear. Suatu urutan kejadian dapat diartikan rantai kejadian adalah urutan atau prosedur atau tahapan dalam suatu proses. Nah, biasanya ini adalah proses nih. Misalkan proses yang namanya nikah. Kita ketemu dulu ini. Ketemuan yuk. Nah, setelah ketemu kita berbincang-bincang, ternyata cocok, langsung menyatakan ta'aruf ke orang tuanya. Lalu setelah ta'aruf, nah ini langsung mendaftar ke KUA, ijab, selesai. Jadi ibaratnya kalau rantai kejadian itu adalah konsep atau urutannya dari
suatu permasalahan. Mirip-mirip sama algoritma, tapi bedanya ini abstrak ya, atau bebas. Konsep siklus atau circle concept map. Nah, biasanya kejadian yang tidak ada finalnya, dia terus muter-muter terus di satu tempat itu aja. Contohnya, dalam kehidupan rantai makanan, ya, tikus dimangsa tikus makannya atau hama padi atau apa gitu kan, terus tikus dimakan ular dimakan burung elang. Nah, burung elang ketika sudah tamat ya buatnya, dia akan menjadi bangkai dimakan sama jamur atau bakteri. Nah, setelah jadi bakteri dipergunakan lagi sama si rumput atau si padi. Nah, ini siklusnya terus saja berulang-ulang, jadi tidak ada finalnya. Lalu peta konsep laba-laba. Nah, ini biasanya ada tema utamanya nih. Kalau misalkan peta konsep laba-laba diartikan dalam sebuah sentral, ini ide utamanya. Terus kaki laba-laba menggambarkan ide-ide utama yang terkait. Keterangan atau rincian sebagai pendukung. Nah, ini 3 komponen ya. Jadi yang pertama itu, kalau dalam konsep laba-laba ada badannya dulu ya. Badannya itu disebut ide utama. Terus ada kaki ya. Kakinya itu ibaratnya semacam tulangnya dulu ya, tulang-tulang dari si laba-labanya ini atau ide-ide terkait ya. Lalu di dalam tulangnya itu diselimuti oleh kakinya ya, kakinya si laba-laba. Nah, keterangannya atau rincian sebagai pendukung dari si tulang gitu ya, tulangnya laba-laba. Contohnya gimana? Nah, contohnya gini. Misalkan kita punya aktivitas konsep liburan keluarga. Ide utamanya atau konsep utamanya adalah tentang liburan keluarga. Lalu kakinya apa aja nih? Nah, karena liburan keluarga ini mencakup atau masih ide gagasannya luas, kita bikin semacam jaringannya. Pertama ada siapa, ada tujuan, ada aktivitas, ada perlengkapan. Nah, dalam liburan keluarga ini siapa aja yang diajak? Ya, misalkan ayah dan ibu, misalkan ibu sepupu, misalkan adik dan kakak, dan sebagainya macam. Lalu tujuannya kemana? Nah, liburan keluarga ini karena banyak ya, bisa tujuannya ke pantai, ke taman, gunung, waterboom, atau ke kebun binatang mungkin kan bisa. Lalu aktivitasnya. Nah, aktivitasnya ini banyak macam ya. Misalkan di pantai mungkin berenang, atau di waterboom kita berenang, atau di taman kita main bola, atau berkuda gitu kan. Di gunung juga bisa, atau di mall kita bisa belanja. Perlengkapan. Nah, perlengkapan ini biasanya ditunjukkan untuk kebutuhan yang diperlukan. Misalnya, kalau misalkan kita ke mall, nggak mungkin dong nggak pakai sepatu ya, atau nggak pakai sendal, pasti antara kedua itu. Kalau misalkan kita ke gunung, lebih tepatnya kemana ya? Oh, pakai sepatu. Kalau kita ke waterboom, lebih tepatnya mana ya? Oh, baju renang. Perlu topi nggak? Perlu. Kalau panas perlu, kalau enggak ya udah. Lagi-lagi ini adalah perlengkapannya. Oke, ini yang betul ya. Nah, setelah kita tahu jenis-jenis peta minda, lalu kita cari tahu yuk kegunaan peta minda itu apa sih? Nah, katanya kegunaan peta minda adalah untuk problem solving. Gimananya? Ketika Anda ingin membutuhkan atau menemukan ide yang inovatif dan
jalan keluarnya yang kreatif. Maksudnya gimana? Nah, kita bisa pakai teknik yang spider itu ya, yang laba-laba. Kita punya ide yang besar, terus kreatifnya di mana? Nah, baru kreatifnya kita bikin dari cabang-cabang inovatif baru. Kreatif dan inovatif. Tentunya di problem solve ini bisa digunakan di seluruh jenis petaminda ya, nggak hanya di spider aja. Terus memorizing. Nah, ketika Anda ingin mengingat informasi secara efektif dan efisien. Lalu ada goal setting. Nah, ketika Anda ingin menetapkan suatu tujuan dan langkah-langkah pencapaian. Contohnya tadi, saya mau liburan keluarga nih. Yang dicapai apa aja? Atau saya ingin punya keluarga, yang dicapai apa aja? Oh ya, ternyata kita harus ketemuan dulu sama pasangan. Terus ta'aruf, terus misalkan ke KUA untuk daftar, lalu ketika sudah ijab baru jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Lalu ada namanya planning. Ketika Anda berpikir untuk merubah karir dan memulai usaha yang baru. Ini juga perlu nih di petaminda ya. Lalu ada meeting. Ketika Anda ingin mengadakan rapat efisien dan lancar. Maksudnya gini, apakah bisa dipakai di meeting? Bisa. Karena petaminda ini adalah konsepnya. Ya. Misalkan dalam rapat atau dalam meeting yang kalian adakan adalah tentang MOS, ya, masa orientasi siswa. Kita udah tahu nih idenya MOS nih. Terus inovatifnya kemana nih? Oh iya, ternyata yuk kita adain perkenalan dulu, sesi perkenalan, sesi tanya jawab, sesi misalkan olahraga bareng, bercanda bareng, kumpul bareng, ya kan? Sampai apa ya istilahnya, sampai kita bermalam bersama, bakar api unggun. Nah, ini adanya di meeting ya, di konsep kita ini nanti. Supaya apa? Supaya efisien dan lancar. Oke, lanjut lagi, kita cari tahu lagi manfaat petaminda apa sih. Nah, manfaatnya ya, sesuatu yang mengefisiensikan penggunaan waktu dalam mempelajari sesuatu, merangsang kerja otak kiri dan otak kanan ya secara sinergis. Karena petaminda ini otomatis ya merangsang otak kanan dan otak kiri secara sinergis, karena ada gambar, ada yang namanya konsep, ada yang namanya alur. Nah, ini kerangsang di sini ya. Jadi sangat bagus untuk mengingat memori kita. Jadi tidak mudah lupa. Jadi yang orang sering lupa nih cocok banget untuk menggunakan petaminda. Terus gagasan seseorang dapat mengalir tanpa hambatan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita punya rencana atau ide dalam rapat, kita tahu kita udah punya tujuannya ke sini loh. Ternyata saya ngadain lomba balap karung tujuannya untuk apa, seperti itu ya. Misalkan mengadakan lomba nyanyi tujuannya untuk apa. Ini suatu gagasan baru. Mengembangkan sebuah ide. Di sini udah pasti. Memberikan pandangan menyeluruh tentang pokok permasalahan atau area yang luas. Jadi ketika ada permasalahan di suatu meeting, suatu rapat, suatu apapun itu, kita dapat mengetahui alurnya. Kita tahu pokok permasalahannya di mana. Jadi dengan mudahnya, dengan simpelnya kita bisa menguasai permasalahan yang ada, ya. Mempermudah dalam membuat suatu rencana. Ini udah pasti. Karena dalam membuat perencanaan kita butuh yang namanya plan tadi, kita butuh goal setting, kita butuh meeting, segala macam, dan tidak lupa kita perlu mengingatnya. Agar apa? Agar semuanya efisien dan berjalan hari demi hari. Oke,
Sampai di sini dulu penjelasan tentang peta minda. Lanjut nanti kita akan belajar lagi tentang cara membuat peta minda. Sekian, sampai jumpa di materi berikutnya.